Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menjawab sebagian dari statement ceramah dari sang kiai dari Indramayu. Perkenalkan, saya anak desa, saya orang kampung, tapi saya tidak akan menutupi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah anugerahkan saya dari semenjak kecil. Lebih daripada 13 tahun saya mondok di pondok pesantren. Bahkan saya tidak akan menutupi nikmat sampai detik ini. Keseharian saya mengkaji ilmu agama, membimbing para santri. Saya asli daripada kota Garut. Ada statement yang sangat menggelitik buat saya. Yang pertama, bahwa sang kiai mengatakan bahwa kita umat Islam tidak boleh mengklaim surga. A'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah min dzalik. Coba kita tengok, kita lihat, kita kaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saya tidak akan bahas begitu banyak tentang tafsirin ayat, tapi tolong catat kata-kata kunci daripada ayat ini adalah 'iddat lil muttaqin. Iddat itu kalimah fi'il madhi dengan mabni maf'ul. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir, hiya kembali kepada jannah. Artinya adalah diperuntukkan surga itu untuk orang-orang takwa. Tidak ada cerita takwa itu orang lian daripada Islam. Tidak ada cerita bahwa kata-kata takwa itu adalah orang yang di luar Islam. Dalam ayat ini muttaqin, kalimah apa itu? Kalimah jama' mudzakkar salim, terbuat daripada isim fa'il. Sang kiai mungkin tahulah. Maka kami umat muslim berhak untuk mengklaim surga, bahwa surga adalah menurut keyakinan kami adalah untuk umat muslim. Itu yang pertama. Kedua, yang menggelitik statement daripada sang kiai mengatakan bahwa tidak boleh orang di luar Islam disebut kafir. Oke, kita merujuk lagi ayat yang sangat populer. Bahkan ayat ini sama orang TK-TK Al-Quran, anak-anak kita yang masih TK Al-Quran juga dikenal, yaitu surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafiruna. Al-kafiruna juga kan kalimah jama' mudzakkar salim dari isim fa'il mufradnya kafir. Ittifaq ulama ahli tafsir, yang kafir-kafir di sini siapa? Ya orang-orang di luar Islam. Merujuk daripada ayat-ayat yang berkesinambungan setelah kata-kata ya ayyuhal kafirun, maka yang dimaksud kafir di sini mufrad daripada jama' lafaz kafirun adalah orang luar Islam. Jangan dikategorikan kami radikal, jangan dikategorikan kami tidak ilmiah ketika mengatakan umat dan manusia liar daripada Islam itu disebut orang kafir. Dan kami berkeyakinan bahwa kafir tidak seluruhnya jelek. Ada juga dalam Islam dikenal kafir zimmi, bahkan ada juga kafir muahid, bahkan ada juga kafir musta'man, ada juga kafir harabi. Dalam konteks muamalah insaniyah dalam agama kita diajarkan untuk saling menghormati, tapi bukan dalam arti kita dilarang untuk menyebut mereka adalah kafir. Selanjutnya, yang paling menggelitik juga dari statement sang kiai adalah statement yang mengatakan bahwa terjadi sengketa-sengketa antara sahabat waktu itu. Tolong dicatat. Pendapat kami ahli sunnah mengatakan, jangankan tidak tahu, andai pun tahu persengketaan antar sahabat, apalagi persengketaan pada khulafaur rasyidin, orang-orang ahli sunnah berpendapat kita wajib sukut dan kita wajib meyakini bahwa mereka maksum seluruhnya diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang menggelitik bahwa klaim seorang kiai seolah-olah di sekitar Ka'bah ada berhala.
Bahkan ada statement seolah-olah ada lambang Yesus di sana. A'udzubillahi min dzalik. Oke, kita mengakui bahwa dulu sebelum Futuh Mekah sekeliling Ka'bah itu betul banyak berharap, tapi ketika terjadi Futuh Mekah seluruhnya dihancurkan dengan kedamaian, dengan tunduknya para pentinggi Mekah kepada kegagahan, keadilan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang menggeletik buat kita semua, yang sangat menyakitkan buat kita semua, bahwa mengatakan bahwa baginda Nabi tidak mengklaim menjadi orang benar. Subhanallah. Kalimah yang barusan, klaim yang barusan, ketika nyampai kepada umat-umat kita yang bodoh, maka akan salah persepsi, akan berakibat adanya kewaswasan, akan berakibat terhadap kepimplanan Islam, kepimplanan tentang kebenaran Islam, dikarenakan dikatakan bahwa Nabi tidak mengklaim kebenaran. Andai pun Anda mengatakan itu ada takwil, oke, kita mengerti tentang adanya takwil, tapi takwil tersebut tidak bisa dipahami oleh seluruh orang. Yang jangan-jangan orang awam akan mengatakan ketika Nabi tidak mengklaim benar, jangan-jangan Islam pun tidak benar. Nah, ini sangat begitu jelas. Kalau sudah lari ke sana akan menyesatkan umat muslim. Juga yang sangat menggelitik, saya lihat salah satu klaim saudara Pak Kiai ini mengatakan bahwa kalimah tauhid bukan la ilaha illallah, tapi kalimah tauhid adalah kalimah persatuan. Kita sebagai santri yang pernah mengkaji nahwu shorof tahulah tauhidun, yaitu satu kalimah yang mengartikan adalah mengesahkan Allah. Maka ketika melihat makna la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib dan mesti ibadah kecuali adalah Allah, maka pantas dan semestinya merujuk adat istilah para ulama bahwa la ilaha illallah disebut kalimat tauhid. Tauhid itu adalah artinya mengesahkan, menunggalkan Allah, dan la ilaha illallah itu tidak lain dan tidak bukan maknanya adalah mengesahkan, menunggalkan bahwa tiada ada lagi yang lain yang mesti diibadahi, yang mesti disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu layak dan pantas bahwa kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Saya baru bongkar secara sekilas saja, secara ilmu nahwu saja, menurut mustaq daripada kalimah. Apalagi kalau kita merujuk, bongkar hadisnya, bongkar kalimah-kalimah Al-Qur'annya, sungguh sangat pantas bahwa kalimah la ilaha illallah, sangat benar bahwa kalimah la ilaha disebut adalah kalimah tauhid. Pak hadirin sekalian, mungkin ada lagi statement-statement sang kiai, diantaranya yang sangat saya menjadi sedih. Beliau mengatakan bahwa salah satu putri daripada kesayangan baginda Nabi Siti Fatimah, beliau diseret, dibunuh, bahkan sampai dikatakan seolah beliau dihinakan. A'udzubillahi min dzalik. Kita menjadi sedih. Ini sebuah statement orang-orang yang tidak punya adab, statement orang-orang yang punya tata krama. Kita sebagai muslim wajib mempunyai adab, tidak boleh mengadakan kalimat statement yang ujung-ujungnya seolah-olah menghinakan keluarga Nabi, seolah-olah menghinakan para sahabat. Dan seyogyanya kita tetap merujuk pada pendapat para ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf dengan sangat begitu gamblang. Pendapat-pendapat beliau ada dalam kitab-kitab yang mutabaroh, tidak hasil daripada pikiran. Karena ingat saya, guru saya mengatakan man tamassaka bi aqlihi dola. Catat itu perkataan daripada salah satu guru saya, Kersama Makaka, dari Pondok Pesantren Cibentir, Banjar, Jawa Barat. Beliau ingat, cucu-cucunya juga, saudaranya tentu ingat bahwa beliau pernah mengatakan man tamassaka bi aqlihi dola. Siapapun orang yang berpegang teguh terhadap akalnya sesat itu.
kita mesti berpegang teguh kepada pendapat-pendapat syar'at yang terdiri daripada Al-Quranul Karim, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas para ulama. Mohon hormat kepada sang kiai, mohon izin saya menjelaskan tentang hal ini. Salam hormat dari saya dari Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.